الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث السادس عشر عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسه النار. لو كان jika ada Al-Quran apa Al-Quran fi ihabin di atas ihab kulit. Ihab ini kulit yang belum disamak, yang artinya masih ada bulu-bulunya. Seandainya dilempar ke api ihab itu, maka gampang untuk terbakar. Apabila Al-Quran ditulis di atas ihab, ma massahun nar, maka tidak menyentuh kepada ihab an-nar, apa? Api. Rawahul Baihaqi. Anda yang memaknai tidak menyentuh akan Al-Quran apa? Api. Anda yang mengembalikan kepada ihab. Tapi yang banyak mengembalikan hu kepada ihab, karena barokahnya ada Al-Qurannya. Ihab itu tidak disentuh api. Rawahul Baihaqi rahimahullah, ay fi syu'ab, di dalam kitab Syu'abil Iman. Wa fihi, dan di dalam Syu'ab dengan riwayat yang lain, lau jumi'al Qur'anu fi ihabin ma ahraqahu Allah azza wa jalla bin nar. Jika dikumpulkan apa Al-Quran fi ihabin, di dalam atau di atas maksudnya ditulis, di dalam ya yang dimaksud ditulis juga kulit, ma ahraqahu Allah azza wa jalla bin nar, maka tidak membakar akan ihab Allah azza wa jalla dengan api. Qala al-Baihaqi qala Abu Abdillah, yakni menghendaki Nabi, anna man hamala al-Quran, akan sesungguhnya orang yang hamala, yang mengemban, yaman akan Al-Quran, wa qara'ahu, dan membaca man akan Al-Quran, lam tamassahun nar, maka tidak akan menyentuh hu akan man apa Al-Quran. Nah ini kan, jadi dhamirnya itu kepada ihab, dhamirnya itu kepada ihab, yang berarti ihab ini kulit itu dibikin contoh manusianya. Manusia ketika menjadi hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran, membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, maka lam tamassahun nar, tidak akan disentuh api. Ini yang makna daripada perkataan Nabi SAW, jika Al-Quran ditulis di atas kulit ihab. Ihab ini kulit yang belum disamak, lebih mudah untuk terbakar kalau kena api. Lam tamassahun nar, maka tidak akan disentuh api. Artinya orang yang menjadi hamilul Quran, mengamalkan isi Al-Quran seperti itu. Wa fihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, salasun la yuktarathuna lil hisab. Adapun 3 orang, yaitu tidak diberatkan mereka akan hisab. Wala tahza'uhumus sayhah, dan tidak
takut akan mereka, tidak menakutkan akan mereka as-sayhatu, apa as-sayhah. As-sayhah itu bunyi di hari kiamat yang bisa yang menakutkan semua orang yang mendengarkannya. Wala ini kok kha ya. Wala yuhzinuhumul faza'ul akbar. Jadi hak itu bukan kha. Dan tidak samanya namanya itu, maknanya tidak menyusahkan akan mereka. Salasa al-fazaul akbar, apa keterkejutan yang paling agung. Siapa tiga orang itu di hari kiamat itu tidak takut dan tidak diberatkan dengan hisab? Satu, hamilul Quran, yuaddihi, yang melaksanakan hamilul Quran, hu akan Al-Quran, ilallah, kepada Allah, bima fihi, dengan perkara yang ada dalam Al-Quran. Yuqaddamu ala rabbihi sayyidan syarifah, dikedepankan ya hamilul Quran ala rabbihi, atas Tuhannya azza wa jal, sayyidan hale mulia, syarifan hale mulia, hatta yurafiqal mursalin, sehingga menemani ya hamilul Quran akan para utusan. Subhanallah. Dalam hadis lain dikatakan bahwa hamilul Quran orang yang mengamalkan Al-Quran itu dengan derajat kenabian cuma satu saja karena bukan nabi. Iyalah kalau seperti orang seperti Imam Ghazali, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kan masuk dalam hadis lain itu keambia ibni Israel. Kemudian yang kedua, yang pertama hamilul Quran, yang kedua yang tidak diberatkan dengan hisab, tidak takut di hari kiamat. Waman adzana sab'a sinin, dan orang yang adzan man akan 7 tahun. La ya'khudhu ala adanihi tam'a, yang tidak mengambil ya man atas adanya man, tam'a akan ongkos. Enak ini kan. Jadi tukang adzan 7 tahun berturut-turut, enak. Ini nanti memperkecil hisab dan juga tidak takut di hari kiamat. Dalam hadis Sahih Muslim itu bagaimana? Innal mu'adhdhinina atwalun nasi yaumal qiyamati a'naqa, aku maqal muslim. Orang tukang adzan itu di hari kiamat panjang lehernya katanya. Ketika orang karem apa namanya di hari kiamat kan karem dengan peluhnya, dengan keringatnya. Jadi orang tukang adzan tidak akan pernah karem. Kalau zahirnya hadis, lehernya itu panjang. Tapi yang dimaksud di sini selamat. Tukang adzan itu bukan suatu yang mudah, bukan pekerjaan yang enteng. Sabar Pak, tukang adzan masjid. Ini sih biasa tuh gitu. Ada arken sama sekali semua. Masa area Sumeneb, Pak Fauzi, bupati kita yang baru ini rencana akan melestarikan apa namanya guru-guru ngaji. Sekejap data nih ngaji kadir nih. Tar kusairi oleh gaji kan. Tadi katu ngamal laki nyanyi nak agim, jagalah hati ya gua. Jangan pakuli. Gelak ni momen ni. Ini tukang adzan sawas begini, apalagi yang ngulang ngaji. Apa jadi kena anon dari Pak, anon dari Pemda. Oh iya marah. Jika mau tak datang sih.
Cenya tanyaan kan. Pemanjaman hanya tanya iya. Soki sebenarnya soki. Soki sebenarnya kamu kuna gaji guru ngaji. Boh, bukan soki sebenarnya soki. Jadi ketika kabupaten lain itu bisa begitu, sebenarnya tak bisa. Todus di minyak, di boh, sebenarnya. Waman adzana sab'a sinina la ya'khudhu ala adanihi, bukan adan ya, adanihi tam'a. Kemudian abdun mamluk adda haqqallahi min nafsi wa haqqa mawali, dan hamba mamlukun yang dimiliki, adda yang melaksanakan abid haqqallah, akan haknya Allah, min nafsi dari dirinya abid, wa haqqa mawali, dan haknya mawali, majikan-majikannya abid. Artinya napanya mana laku abid ini kan diantara sekarang tidak ada itu. Di antara kelebihannya menjadi budak, ketika budak itu kan rosoro melolo budak itu. Kalau perempuan bebas dinikahi, artinya di kepolong. Jadi ketika sibuk rosoro majikan pasti bisa melaksanakan hak dan kewajiban dia dengan Tuhannya, luar biasa itu. Maka dalam hadis lain diterangkan bahwa abdun mamluk ajruhu mudha'af marratain. Jadi area orang sibuk can Gusti Allah ki bisa ibadah kesengkok, ajruhu mudha'af ala sayyidihi marratain, ala al-hur marratain. Maka ketika di zaman perbudakan dulu ada budak yang soleh, ada budak yang sangat soleh, dimerdekakan oleh majikannya, terus dia nangis. Kenapa kamu nangis? Telah hilang kesempatan yang sangat besar itu. Apa itu? Al-ajr inda rabbi, yani ujrati inda rabbi mudha'afah marratain. Budak ngaji. Budak ni saya alim nambah. Punya senakal ya. Ini catatan itu. Kenapa kamu nangis? Telah hilang itu pangkatku di sisi Tuhanku. Seandainya saya jadi budak, asolat sekalian, engkau kencerna dua, setiap tong. Padahal dia sudah jadi orang ketika menikmati kedudukannya jadi orang miskin, misalkan bersyukur kepada Allah. Orang miskin nikah pulang dengan kanjeng Nabi, orang miskin masuk surga pertama, itu jadi indah seperti itu. Bahwa dunia ini tidak akan pernah rata begitu. Pasarata kapi. Tidak mungkin seperti hukum yang mau diterapkan di Cina oleh komunis itu akan terjadi. Hukum federalnya lagi. Hukum federal itu sana ke mau sepeda pancal kapi. Mun sepeda sepeda motor, itu sepeda motor, mun tong itu enggak? Korea Utara tidak akan pernah lama seperti itu. Mulai berjalan, tak nyaman bagian. Jadi di PC banyak ada guna kan? Tak di PC sekali nyaman. Jadi terkekang dengan sendirinya orang seperti itu. Sesoki ada apa kisokian itu di Syairah ya. Tak bisa melirinya, tak bisa melirinya. Jadinya malas. Yang miskin pada malas. Atau bagi tak alaqah tadi apa pada meliaki pemerintah sepeda. Jadi tidak akan itu. Jadi ke at-tafawud fil 'aish, perbedaan di dalam kehidupan seseorang itu dengan yang lain, ini irama tersendiri di dalam hidup ketika disyukuri dan dimengerti. Ketika bisa mengerti dan mensyukuri, maka masing-masing itu punya nilai luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan disebut masih di dalam kitab Syu'ab itu ya. An Ka'ab al-Ahbar annahu qala
Yunada yaumal qiyamah, dipanggil di hari kiamat. Anna kulla harithin, apa sungguhnya tiap-tiap orang yang menanam, yuqta biharthihi wa yuzad, yaitu diberikan harith dengan tanamannya atau akan tanamannya harith dan ditambahkan ya harith. Ghairu ahli al-Quran, selain ahli al-Quran was-siyam, yu'tuna ujurahum bighairi hisab, diberikan mereka akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Illa as-shaum wa huwa li wa ana fa innahu li wa ana ajzi bih, dalam shaum itu. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu milik dia, kata Allah. Artinya pon oning kepi harkat dan tekelan-tekelan pahalanya anak Adam itu illa shaum, kecuali shaum, fa innahu li wa ana azzibi, artinya wa ana alladhi azzibihi min ghairi ilmi sahibihi, tentang apa namanya pahalanya ghair hisab, karena di situ banyak sabarnya. Ahlul Quran juga begitu. Wa fid Darimi, dan disebut di dalam Sunan Darimi an Uqbah ibni Amir marfu'an, hadis marfu', law ju'ila al-Quran fi ihabin thumma ulqiya fin nar mahtaraq. Ini apabila dijadikan apa Al-Quran fi ihabin, di dalam kulit yang belum disamak, thumma ulqiya, kemudian dibuang ya ihab finnar, di api, mahtarak, maka tidak terbakar ya ihab. Wa fihi an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu kana yaqul iqra'ul Qur'an wa la tagharrannakum hadhihi al-masahib al-mu'allaqah. Bacalah akan Al-Quran, bacalah oleh kalian akan Al-Quran, wa la tagharrannakum, dan jangan menipu kum akan kalian hadil masahifu, apa ini banyak-banyak mushaf al-mu'allaq yang digantung. Artinya kalian tuh jangan tertipu kepada orang yang banyak kitab. Mentah ibu cek ya kan, kitabnya banyak, orang yang kalim kok gitu. Tak ibu cek sekali. Allah, Al-Quran begitu. Kok beli Al-Quran tapi kan tolong lagi Allah. Beli yang bagus, kalau Al-Quran itu beli yang bagus supaya eman. Ada kok beli 100.000, kan 100.000 nyari sekian 30.000 melor, alim ganteng Quran. Melek Quran sebagus, bumak bagus Quran ono. Apa ibu aja, cewek seting tak baca, jadi larang kira. Kan 1,5 juta ada Quran kira. Megaya. Ayo sama lagi ganteng mana Al-Quran, jangan beli yang murah. Nah ini tak penting ganteng, malah tak penting iman pas. Boleh sudah ganteng Al-Quran. Fa inna Allah la yu'adzib qalban wa'al Quran, karena maka sungguhnya Allah yaitu tidak menyiksa Allah akan hati wa'a semadain qalb akan Al-Quran. Syarak sah ya, wa'a ya'i, jadi syarak sah. Qala al-Manawi rahimahullah, law suwwira al-Quran wa ju'ila fi ihabin, ini mengambil zahirnya hadis. Jika ditulis apa Al-Quran, suwira itu ditulis, digambar, maksudnya ditulis. Wuju'ila fi ihabin, dan dijadikan Al-Quran fi ihabin, di kulit, wa ulqiya, dan dilempar ihab finnar, di api, ma massathu bi barakatih, maka tidak menyentuh akan ihab, maka tidak menyentuh an-nar akan ihab bi barakatihi, dengan barokahnya Al-Quran. Fa kaifa, artinya kalau Nabi SAW ini mengatakan begitu, fa kaifa bil mu'min al-muwadhif li qiraatihi wa li tilawatihi, maka bagaimana dengan orang mukmin yang membiasakan akan membaca Al-Quran wa tilawatihi, dan membaca Al-Quran. Lalu maknanya
Jangan kita fokus kepada kata beliau, kepada kulit yang apabila ditulis Al-Quran kemudian dilempar ke api tidak terbakar. Ternyata kan badan lagi terbakar kan, tapi badan tidak terbakar. Rata-rata akan terbakar. Bukan itu maknanya kata beliau ini. Kalau memang ada misalkan seperti itu, yang nulis kan manusia. Ini sebagai contoh saja, perumpamaan dari Nabi SAW. Apabila kulit yang tidak punya akal, kulit yang merupakan benda mati, itu ditulis Al-Quran kemudian dilempar di api tidak terbakar, fakaifa bil mu'minil muwadhif li qiraatihi wa tilawatihi. Maka bagaimana, coba dipikir, orang mukmin ajar Al-Quran, pas baca Al-Quran terus tak buambu, mamasat benar. Jadi kita lihat itu betapa guru-guru ngaji wabil khusus tadi ketika mati 40 tahun kemudian pas abur digali bakul tak akan apa juga, tak akan rap-rap, tak akan bumi. Subhanallah. Ila hada kana mu'jizat Al-Quran, adapun ini yaitu mukjizat bagi Al-Quran fi zamanih. Nah, ini dia. Di zaman Al-Quran, kama takunul ayat fi asril anbiya, seperti ada ayat di masa para nabi. Ayat ini mukjizat. Waqilah al-makna man 'allamahu Allahul Qur'an, barang siapa yang mengajarkan kepada man siapa Allah akan Al-Qur'an, lam tahrik hunarul akhirah, maka tidak membakar akan man api akhirat. Faju'ila jismu hafidhil Qur'an kaihabin lahu, maka dijadikan jasadnya orang yang hafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, seperti kulit bagi Al-Quran. Wa qalat At-Tubashti rahimahullah, innama duribal mathalu bil ihabi, pastinya dijadikan perumpamaan dengan ihab. Wa huwa jildun, adapun ihab jildun yaitu kulit, lam yutbau yang tidak disamak, ya jilid, lianna al-fasada ilaihi asra'u, karena sesungguhnya rusak ilaihi kepada jilid, asra'u yaitu lebih cepat, walafhan nari fihi anfad, dan lafah nikah ngolap, cara ngolap atau memakannya api, fihi dalam ya jilid ihab maksudnya kepada ihab, maksudnya ini ilaihi kepada ihab, fihi dalam ihab, anfad yaitu lebih terjadi, liyubsihi wajafafih, karena keringnya ihab, wajafafi atau jilid lah, wajafafi dan jilid lam yudbaq, dan keringnya ya jilid atau ihab. Bikhilafil magbug, beda dengan yang disamak, lilinihi, karena lembutnya ya, madbumun lai sama, karena melarat cepat terbakar. Jadi Nabi SAW itu memberi masal luar biasa. Wal makna law qaddara ay yakuna fi ihabin ma masathu an-nar bi barakati mujawiratihi lil Qur'an, jika ditakdir harus ada Quran, yaitu ada di kulit, ma masu, maka tidak menyentuh akan ihab an-nar api, bi barakati mujawiratihi, dengan barakah mujawarahnya, bergandengan atau menenangganya ihab akan Al-Quran. Fakaifa bi mu'minin tawalla hifdzah, maka bagaimana dengan orang mukmin, tawalla yang menguasai, ya mukmin, hifdzahu akan merawat atau hafal Al-Quran, wal muwadhafah alaih, dan al-muwadhafah menetapi ya alaih atas Al-Quran. Muwadhafah ini menjadikan wadhifah, menjadikan kebiasaan, ngaji terus, tak putus-putus itu muwadhafah. Maka seperti kalau kalimat wadhifah itu siapa? Pegawai negeri bagaimana? Mulai kalau belum makan, kalau 12 mulai terus begitu. Itu wadhifah. Muwadhafah seperti itu. Kalau kita
dalam 24 jam itu misalkan 1 jam untuk Al-Quran, ya harus. Yang jelas yang ini lebih lagi, wal muradu narullahil al-muqadah al-muqidah al-muqadah al-mumayyizah bainal haqq al-muqidah al-mumayyizah bainal haqq wal batil. Adapun yang dimaksud yaitu apinya Allah yang al-muqadah, yang dihidupkan, yang dikobarkan, al-mumayyizah yang membedakan bainal haqq wal batil. Ya narul akhirah yang begini. Wa qala al-Hakim, dan berkata siapa? Imam Al-Hakim At-Tirmidzi yang mempunyai kitab itu Majma'uz Zawaid. Al-Quran kalamullah, adapun Al-Quran yaitu kalamnya Allah. Laisa bijismin, tiada Al-Quran yaitu jisim, wala, dan tidak ardin, barang, benda, wala yahillu bimahal, dan tidak bertempat Al-Quran di tempat. Al-Quran datnya, karena itu kalamullah. Wa inna ma yahillu fi suhuf, dan pastinya bertempat ya Al-Quran di dalam suhuf, banyak-banyak suhuf, artinya tidak boleh sembarangan diletakkan. Wal ihab al-madad alladhi tusawwaru bihi al-huruful al-mahki biha al-Quran. Adapun ihab ini apa namanya, pendapatnya siapa? Hakim. Midad ini tinta ya, allati tusawwaru bihil huruf, yang digambar bihi dengan ladhi apa banyak huruf, al-mahkiyu bihal Quran, yang diriwayatkan biha dengan huruf apa Al-Quran. Fal ihab al-maktubah fihi in massatun nar fa innama tamassul ihab wal midad. Maka adapun ihab al-maktubah yang ditulis fihi dalam ya midad, in massatun nar, jika menyentuh akan fihi dalam Al-Quran. Fal ihab al-maktubah yang ditulis fi dalam Al-Quran, in massatun nar, jika menyentuh fihi dalam Al-Quran, in massatu, jika menyentuh akan ihab apa api, fa innama, maka pastinya tamassuba menyentuh an-nar akan ihab, wal midad, dan tinta, dunal maktub alladhi huwa Al-Quran, bukan yang ditulis, yang ada pun al-maktub yaitu Al-Quran. Lau jaza hululul Quran fi mahallin thumma halal ihab lam tamassal ihaban naru. Jika boleh apa hululul Quran, terjadinya Al-Quran fi mahal, di satu tempat, thumma halal ihab, kemudian thumma halal ihabah, kemudian bertempat Al-Quran akan al-ihab, lam tamassal ihaban naru, maka tidak akan menyentuh akan al-ihab apa api. Agak aneh ini. Mohon maaf, agak halal ya, menempati ya. Ada kalimat yahillu di situ ya. Yahullu wa innama yahullu fi suhub. Naam, jazakumullah khairan. Naam, kalau halla, naam, halla yahillu mencat, halla yahullu menempati ya. Naam, jazakumullah khairan. Ini sama maknanya seperti sebelumnya, cuman ini dibeberkan tapi agak bulat ini beberannya. Wa faidatul khabar hifdzu mawaqi'ish syukuk. Adapun faedahnya hadis yaitu merawat mawaqi'ish syukuk, tempat-tempat keraguan, minan nas, dari manusia, inda ihtiraqi mushafin, ketika terbakarnya mushaf, wa ma, dan perkara kutiba yang ditulis, ma fil mushaf,
yang ditulis bil ma apa Al-Qur'an. Fihi Qur'anun. Ini datang dengan kalimat apa namanya? Nakirahnya. Fa yasta'dhimuna ihraqahu wa yadkhuluhum asyak, maka membuat besar mereka, menganggap besar mereka ihraqahu akan terbakarnya Al-Qur'an, wa yadkhuluhum dan masuk kepada mereka apa keraguan. Wa yumkinu ruju'u ma'nahu ila an-naril kubra, sama sebenarnya sepertinya, dan mungkin apa mengembalikan maknanya hadis kepada an-naril kubra, api yang sangat besar, api akhirat maksudnya. Li ta'rifihi iyyaha bi'al, karena memakrifakannya Nabi iyyaha akan kalimat an-nar dengan al, ka'ayyakula seperti harus berkata qail law kana al-Qur'an, atau Nabi law kana al-Qur'an fi ihabin lam tamassana jahannamah dzalikal ihab. Jadi maknanya al di situ bermakna narul jahannam. Jika ada apa Al-Qur'an yaitu ada dalam kulit, mereka tidak menyentuh api jahannam, neraka jahannam, dzalikal ihab, akan itu kulit, yakni al-ihab alladhi la khatara lahu wa la qimatah in ju'ila fihi al-Qur'an bi makna al-kitabah. Artinya ihab yang la khatara lahu, tiada khatara bahaya bagi ihab, wala qimata dan tiada, sama khatara ini maknanya bukan bahaya sebenarnya, qimah. Jadi orang Arab tuh mengatakan khatir, mulia. Wala qimata dan tiada qimah, harga, in ju'ila fihi al-Qur'an bi makna al-kitabah, jika dijadikan fihi ya ihab apa Al-Qur'an dengan makna tulisan. Wal ihab mawad, artinya yang dimaksud itu bukan sekedar tulisannya, tapi hakikat Al-Qur'an itu sendiri. Apabila ada dalam hati seseorang, maka orang itu tidak akan disentuh api neraka. Wal ihabu mawatun, adapun ihab, mawatun itu benda mati ya. Nah, la yu'rafu ma fihi, yang tidak diketahui apa perkara yang ada dalam mawat. Lam tamassuna jahannam, yang tidak menyentuh akan mawat atau kepada ihab ya, apa naru jahannam, ijlalan lahu, karena mengagungkan kepada ihab. Fa kaifa tamassun naru mu'mina, maka bagaimana akan menyentuh apa api akan orang mukmin. Huwa yang adapun mukmin ajallu qadran indallah, yaitu lebih mulia qadran pangkatnya di sisi Allah, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan perkara yang ada dalam dunia. Intaha. Qala al-Jardani rahimahullah taala, ai hafizahu an dhahri qalbin, orang tak bakal sentuh api neraka. Ai hafizahu an dhahri qalbin, orang yang menghafal man akan Al-Qur'an an dhahri qalbin, dari luar keluar dari luar kepala. Wa amila bi ahkami dan mengamalkan man akan hukum-hukumnya Al-Qur'an min imtithali awamirih wa ijtinabi nawahi, nyatanya dari melakukan perintah-perintahnya Al-Qur'an dan menjauhi larangan Al-Qur'an, wal i'tibar dan i'tibar. Apa i'tibar? Menjadikan pelajaran, biamsali, memikirkan, menjadikan pelajaran, biamsali, dengan contoh-contohnya Al-Qur'an. Wal itti'ad, dan menjadikan peringatan, bimawa'idih, akan mau'idhahnya Al-Qur'an. Faman hafidha alfadhahu, jadi yang dimaksud hafidh di sini orang yang ngaraksah, yang menjaga Al-Qur'an dan isinya, mengikuti semua apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Al-Qur'an. Faman hafidha alfadhah, maka barang siapa yang menghafal man akan lafaz-lafaz Al-Qur'an, wa dhayya hududah,
dan menyia-nyiakan man hududa akan hukum-hukum Al-Qur'an, fahuwa ghairu wa'in lahu, maka adapun man yaitu bukan orang yang menjaga akan Al-Qur'an. Walida, dan karena ini warada datang apa hadis iqra'il Qur'an manhak wa illam yanhak falasta taqra'uh, bacalah akan Al-Qur'an manhaka, ini perkataannya siapa? Imam Jardani ini masa dimaknakan selagi melarang ya Al-Quran kepadamu, wa illam yanhaka, maka apabila tidak melarang, maka apabila tidak membuat berhenti Al-Quran kepadamu, falasta taqra'uh, maka tidak ada kamu yaitu membaca kamu akan Al-Quran, ay qira'atan nafi'ah, artinya dengan bacaan yang bermanfaat. Manahaka, selagi mencegah Al-Quran kepadamu, artinya bacalah Al-Quran, pahami, yang dilarang jauhi. Kalau kamu membaca Al-Quran, kamu tahu misalkan Al-Quran mengharamkan khamr, kemudian kamu tidak menjauhi khamr, mata kau, maknanya kamu belum membaca Al-Quran, artinya bacaan yang bermanfaat. Wa warada, dan datang apa hadis rubba qari'in yaqra'ul Qur'an wa huwa yal'anu, wassalamu alaihi, terkadang orang yang membaca bukan terkadang, itu banyak rubah itu, orang yang membaca yaqra, yang baca qari Al-Quran akan Quran, wa huwa hali, adapun Quran yal'anu, yaitu melaknat Al-Quran akan qari, wa dzalika, adapun itu bi angkana minadh zalimin, seperti harus ada ya qari, yaitu sebagian dari orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu siapa? Membaca Al-Quran tapi tidak mengindahkan isinya. Wa qara, dan membaca Nabi, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat, adapun laknatnya Allah yaitu tetap atas orang-orang zalim. Fa yadkhulu fi umumi dzalika, maka masuk ya qari di dalam umumnya itu zalimin. Wa kadzalika kullu ayatin fiha la'nu ahli jarimatin idza kana minhum, dan seperti itu yadkhulu fi umumi dzalik, adapun tiap-tiap ayat fiha yang yaitu di dalam ayat adapun melaknat ahli jarimah, orang yang melakukan dosa besar, idza kana minhum, jika ada qari, yaitu sebagian daripada mereka ahli jarimah. Intaha fi misbahihi, misbahul dhalam namanya. Wa fi Darimi aidan an Abdullah radhiyallahu anhu, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, sungguhnya ini Quran, ini Abdullah bin Mas'ud ini yang berkata, Sunan Darimi, sungguhnya ini Al-Quran ma'dubatullah, yaitu hidangan Allah. Faman dakhala fihi fahuwa amin, maka barang siapa yang masuk man film ya ma'dubah, maka adapun man yaitu aman. Wa fihi anhu, dan dalam Darimi anhu dari Ibnu Mas'ud, wa man ahabba al-Quran falyubshir, barang siapa yang cinta man akan Al-Quran, maka hendaknya bahagia man. Kata Syekh Ali, kalau baca Al-Quran kita harus bangga. Kalau kita baca sholawat, kita harus bahagia. Karena kalau baca Al-Quran itu, kalau kita membaca surat orang yang kita cintai saja, bangganya setengah mati. Sebelum dibaca isyong, mari jadi baca pas isyong boleh. Kadang sebuah kantor sendiri anak pelangan mulai beres. Nah ini Habib, yakni Habib dunia, cinta dunia. Wa kaifa yani bi kitab bi risalatillah subhanahu wa ta'ala, suratnya Allah kepada kita, ya Allah. Maka Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah putranya Abu Jahal,
radhiyallahu an Ikrimah. Ini kalau ada Quran diambil ditaruh di atas kepalanya. Hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi. Jadi Ikrimah anaknya Abu Jahal, alim dia, nggak seperti bapaknya. Jadi orang Wahabi itu tidak tahu mungkin tentang hadis Ikrimah ini. Jadi ay falyafrah bimahabbatih, maka hendaknya bahagia man dengan mencintai Al-Quran, dengan mencintainya man kepada Al-Quran. Li'anna man ahabba Al-Quran ahabba qira'atah. Karena sungguhnya orang yang cinta man akan Al-Quran, maka cinta man akan membaca Al-Quran. So kau gula ni kan bukal beniking ojang beca ni kan ngelak mesin cuci gula tadi sokok sekali. Sebab ni ya no tak nyaman. Wa man qara'ahu bil mahabbah, dan barang siapa yang membaca man akan Quran dengan cinta, sarat qira'atuhu ikhtiyara. Maka jadi apa bacaannya man ikhtiyara, yaitu boleh memilih, la ittirara, bukan paksaan. Kalau ada syekh masyayikhina berkata, siapa gurunya guru-guru kami, Al-Qadhi Hasan Muhammad Al-Masyad rahimahullah, guruna Buya Sayyid Muhammad, guruna Syejabir ni, kunu ibadallah ikhtiyara ba'da an takunu ittirara. Jadilah kalian yaitu hamba-hamba Allah ikhtiyara, halai boleh memilih sesudah ada kalian ittirara, yaitu terpaksa. Maksudnya bagaimana? Kita ibadah itu sholat, adzan misalkan, ada Allah Akbar, kita ini terpaksa kadang-kadang. Aduh, adzan aja berulang kita. Padahal Al-Quran menyatakan kalau orang munafik ini qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat qamu kusala yura'unan nas. Kita ini harus tahu itu. Masa engkau munafik ya? Jadi bangkitlah, bangunlah untuk sholat itu, melaksanakan yakni bil ikhtiyar. Kenapa kamu sholat? Iyalah ya karena wajib. Nah. Tidak hanya seperti itu. Senang kok mana sholat, kok remeh-remeh senang. Kita berzikir juga begitu, baca Al-Quran begitu. Kalau kita baca Al-Quran kemarin Man Umar dari mau baca Quran cepet karena ngejar hataman supaya hatam. Tak jawab pun gula Man Umar. Daerahmu sajalah hadramah, dan itu pekerjaan kita. Gimana bi imaus Al-Quran sebaik-baiknya tetap tartil, tapi baca. Kalau kita tartil banyak Arab macam gini ini anu ni bagi usah santai. Yang jelas pahalanya at-tafawud, tidak akan sama, pasti berbeda. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, ma ra'yuk man qara al-Baqarah wa qara al-Baqarah wa Ali Imran fi zamanin wahid, yani min ibtidaihi wa intihaihi. Bagaimana pendapatmu setengah maca al-Baqarah, setengah maca al-Baqarah dan Ali Imran bektona sama, misal sama-sama setengah jam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ekebaki Al-Baqarah ahsan. Al-Baqarah ahsan. Isikun Al-Baqarah mana jadi bakun lebih bagus. Kenapa? Karena mesti baca bentar til. Nomor 2 mesti banyak tak tartil. Wa man kanat qira'atuhu bil ikhtiyar, dan barang siapa yang ada apa bacaannya man yaitu dengan ikhtiar,
Ikhtiar ini boleh memilih mana asalnya senang. Sora maka ada man mustaqan, yaitu rindu ilaihi kepada Al-Quran, hatta fi waqtil qiraah, walaupun di waktu membaca. Qila li Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu an, dikatakan kepada Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, kun gulangan alaikan kun, kaifa syauquka lin nabi, bagaimana rindumu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, inni la mushtaqun ilaih, sungguhnya aku yaitu sungguh rindu aku kepada Nabi, wa ana baina yadayhi, hal adapun aku yaitu ada di depan Nabi. Orang cinta nak nikah, orang cinta nak nikah, orang mencinta nang ben binin karo seakan-akan binin benih berdaya dan saja, tapi ada di dalam hatinya. Bahkan siapa Majnun itu ketika ada di dekat Laila, seakan Laila itu tidak ada di depan dirinya. Tanya Aki, bancan nyari kok, tapi tidak temu ban kok. Laila itu memang betul-betul nikah, betul. Padahal Laila itu ada di sampingnya. Hah? Kau ada di hatiku, benih di depanku ya Mola. Dia Muhyiddin ketika gula ajarata al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta itu sering membuat buta dan tuli. Nah, iya nah, ada Laila ta'ani, dan Muhyiddin bentak apa Laila aja celang orang. Gula tak kerja, masa babak Andrea. Coba lah baca dari ada boleh buat kayak apa jadi. Nah, kiongku lekar dari golongan ki make kais ki ya, ki lekar orang soki men Laila. Cek sepopo kasa. Laila ben kais kasa sepopo atau levelnya minimal. Ki tak terima. Jadi cinta nikah yu'mi wa yusim dalam arti napanya mana deki nang anu nang kitab nang pergi nang kitab paling nang kitab tungan nikah beda kalimat cinta itu akan membuang jisim, oh nang anu nasihat Jilani, tidak perlu jasad itu, tidak perlu jisim itu. Cinta itu memang apa namanya pon celang biru hotel pada. Nah, gini kan. Nabi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi inni la mushtaqun ilaihi wa huwa baina yadayya, atau wa ana baina yadayya. Bedor membian kerong ka Kanjeng Nabi. Boleh boleh apa esa dengan Nabi. Nang ada Kanjeng Nabi boleh kerong. Subhanallah. Qala al-Imam Abu Sa'id al-Kharraz rahimahullah, wa man kana maqamuhul mahabbah, dan barang siapa yang ada apa makamnya man, yaitu cinta, adrakahu min haqaiq qurbillah, maka menemukan akan man min haqaiqi adrakahu, maka menemukan mahabbah kepada man, maka menemukan man akan mahabbah min haqaiqi qurbillah, nyatanya dari hakikat-hakikat dekat kepada Allah Ta'ala. Hina alima annahu yarah al-farah wa surur, ketika tahu, oh bentar kini ka anun adraka ni ka al-farah ki boleh ulang. Wa man kana maqamu, dan barang siapa yang ada apa makamnya man al-mahabbata, yaitu cinta, orang mon depak ke makam cinta, adrakahu, maka menemukan akan man min haqaiq qurbillah, daripada hakikat-hakikat dekat kepada Allah Ta'ala. Hina alima annahu yarah, ketika tahu man annahu akan sungguhnya Allah, yaitu melihat Allah kepada man. Apa yang menemukan kepada man? Al-farah was surur, apa senang dan bahagia, wan naim dan nikmat, wal musara'ah dan mempercepat, fi talabi ridhah di dalam mencari ridhonya Allah, wal qurbah dan dekat liyarah supaya melihat Allah kepada man. Munafisan raghibah, hale berlomba-lomba, raghiban hale cinta. Yuridul qurbata ilaihi wal mubalaghata fi mahabbatih,
yang menginginkan akan dekat kepada Allah dan sangat di dalam mencintai Allah. Orang sabak ke Al-Quran makin. Orang mencintaku ke Al-Quran, oning ci Al-Quran kini ka kalam Allah, oning bahwa orang yang semaus Al-Quran kencerna raja, balasannya luar biasa. Oning napa boleh sampai ke makna Al-Quran keajaib, makna-maknanya Al-Quran, maka dan oning bahwa orang kini ka maus Tebuna Gusti Allah pada bentor catoran ben Gusti Allah, maka orang seperti itu membaca Al-Quran itu dengan senang dan bahagia dan merasa nikmat di dalam membacanya dan selalu ingin membacanya. Kenapa? Karena dia sadar setiap membaca ini saya semakin dekat kepada Allah. Apa yang dicari? Saya ingin dilihat dia. Saya ingin dilihat dia. Orang yang mencinta engkau, seorang dan laki bini umpamanya, selaki saling mencintai, selaki cinta cigadir misalkan cinta ka bidadari umpamanya, sebenarnya kemarin besarkan cigadir cinta bidadari, mencinta engkau cigadir ni kan nafsu untuk memegang menyentuh itu tidak ada. Tidak ada makun engkau kontroya besar, ben orang cintai sengkau. Boh, apa gunanya? Oh, tawa apa cinta dan cikatin. Nah, kita cuma ingin dilihat oleh Allah dalam keadaan yang bikin Allah ridha dan cikatin. Kau kun terok ya bese ben rumah. Ya bese di rumah. Ya bese roh seneng ngabese engkau. Berarti ben terok kaleman. Tara apa terok kaleman ka seorang yang cinta. Kenyintai. Orang mencintai aku je terok kaleman ka cintai. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala kenceran raja. Menterok kealaman, maka Gusti Allah matlub wajib terok kealaman Gusti Allah. Wa kadzalika ahli kulli maqam, dan seperti itu juga ahlul mahabbah, ahli kulli maqam, semua ahlinya semua maqam. Abadullah 'alal qurbah, menyembah mereka akan Allah 'alal qurbah, atas mendekatkan diri. Wadzalika hina aikanu, adapun itu yakni at-ta'abbud 'ala al-qurbah, hina aikanu yaitu ketika yakin mereka, wa hum alladziina la yakaduna yasiluna wa la yarji'un, adapun mereka itu orang-orang yang la yakaduna, tak hampir mereka, yaitu sampai mereka dan tidak akan kembali mereka. Masa berdalam lagi? Hampir tidak merasa. Saya begitu, alladzina yakaduna yasiluna wa la yarji'un, wa hum alladzina yakaduna yasiluna, hampir tidak sampai, la yakaduna yasiluna, artinya dia itu mungkin merasa hampir tidak sampai, sehingga selalu berusaha untuk sampai, bisa. Wala yarji'un, ingki wa humul ladina la yakaduna yasiluna wala yarji'un. Tapi begitu memang itu elahnya di depan ingki, tapi maknanya sami-sami bisa. La yakaduna yasiluna wala yarji'un, tidak hampir mereka, yaitu sampai mereka, artinya alladzina yakaduna la yasiluna, sami juga. Yang ini ibarat intaha fi sidqi, selesai kalam Kharraz di dalam kitab As-Sidqi. As-Sidqi ini kitabnya satu-satunya kitab Abu Sa'id Al-Kharraz yang masih ada, yang lain tidak ada. Ditahqiq oleh Abdul Halim Mahmud, mufti Mesir. Wa alamatu hubbil Quran, qala al-Imam Sahal rahimahullah, ini Sahal At-Tustari, sufi besar min wara'in nahr, dari Uni Soviet, namanya apa? Rusia. Alamatu hubbil Quran, alamatu hubbillah, yaitu hubbul Quran. Adapun tanda mencintai Allah, yaitu mencintai Al-Quran.
Wa alamatu hubbil Quran, adapun tanda mencintai Al-Quran, hubbun Nabi, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi, adapun tanda mencintai Nabi, hubbus sunnah, yaitu cinta sunnah. Wa alamatu hubbiha, adapun tanda mencintai sunnah, hubbul akhirah, yaitu cinta akhirat. Wa alamatu hubbiha, adapun tanda mencintai akhirat, bughdud dunya, yaitu benci kepada dunia. Wa alamatu bughdiha an la yatanawala minha illa al-bulghah, adapun terdengar alamat tanda membenci dunia, Allah yatanawala, yaitu tidak mencari man min hadri dunia illal bulwata, kecuali akan sangu, berarti nyari dunia kengkun kebiah sarana kangku ibadah. Intaha. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa ridha. Mudah-mudahan berikan taufik kepada kita siapa Allah akan perkara yang cinta Allah kepada ma dan ridha Allah kepada ma. Amma Uqbah bin Amir, ini rawinya hadis. Adapun Uqbah bin Amir, fa huwa Uqbah bin Amir al-Juhani al-Mukanna bi Abi Hammad, yang dijuluki dengan Abi Hammad. Wa qila ghairu dzalik. Ruwiya anhu, diriwayatkan dari Uqbah annahu qala qadima Rasulullah al-Madinah, datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah akan Madinah. Oh, ini kasih kajian atau boleh riwayat. Wa ana fi Uqbah bin Amir. Halnya adapun aku fi ghanamin li ar'aha, yaitu ada di kambing-kambing milikku, ar'aha yang mengembala aku akan ghanam. Fataraktuha, maka meninggalkan aku akan ghanam. Tsumma dhahabtu ilaih, kemudian berangkat aku kepada Nabi. Faqultu, maka aku berkata, tubayyuni ya Rasulullah, apakah akan membaiat engkau ni kepadaku ya Rasulullah? Qala, berkata Nabi, faman anta, siapa kamu? Fa akhbartuhu, maka mengkabarkan aku akan Rasul. Faqala, maka berkata Rasul, ayyuma ahabbu ilaik, di mana yang lebih cinta kepadamu? Tubayyuni bai'ata arabiyatin au bai'ata hijrah, berbaiat kamu kepadaku dengan bai'at arabiyah, artinya tinggal di kampung tetap, atau bai'at hijrah, atau bai'at hijrah, atau tinggal di sini di kota, karena ini rumahnya jauh dari Madinah. Qultu bai'at hijrah, yakni dengan bai'at hijrah. Fabayani, maka membai'at ya Rasul ni kepadaku. Wa kana, bai'at ini janjian, memang sudah darmah dengan disak pada enggak tahu. Dijadikan tidak membuang hamzah istifham. Atubayyuni ya Rasulullah. Jadi amar tubayyi ini membuang apa di situ? Lam amar. Amarnya tabaya tafa'al. Enggak tubayyi ini. Tubayyuni. Atubayyuni ya Rasulullah. Jadi baiatlah aku maksudnya. Enggak. Banyak seperti itu. Ini seperti hadis banyak memang. Tubayyuni ya Rasulullah, atubayyuni itu memang minta sebenarnya. Atubayyuni banyak seperti itu, banyak memang. Dan di dalam hadis-hadis kan memang sahabat banyak yang minta begitu. Minta tubayyuni ya Rasulullah, bukan apa namanya? Bukan amar, tidak. Tetap fi'il mudhari' yang banyak di kitab-kitab itu. Tubayyuni ya Rasulullah, qala fa akhbartu ayyuma habbu ayyuma ahabbu ilaika tubayyuni bai'ata. Ini kan tubayyuni bai'ata arabiyatin au bai'ata hijrah. Karena yang kedua ini tidak bisa dibaca amar. Wa kana min ahsanin nasi sautan bil Quran, dan ada Uqbah, yaitu sebagian dari paling baiknya manusia sautan, suaranya dengan Quran. Wa kana min ashabi Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada ya Uqbah sebagian dari teman-temannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa syahida Siffin ma'ahu, ini kubu sebelah ni kata lagi. Dan hadir ya Uqbah akan perang Siffin beserta Abu Sufyan. Wa syahida futuh Syam, dan hadir ya
Uqbah akan kemenangan Syam. Wa waliya lahu Misrah wa sakanaha, dan menjadikan pimpinan Muawiyah lahu kepada siapa? Uqbah akan Mesir, dan tinggal Uqbah akan Mesir. Utufiya biha, dan wafat Uqbah di Mesir sanata tsaman khamsin. Wa hunaka, dan yaitu di sana Uqbah bin Amir al-Akhar, adapun Uqbah bin Amir al-Akhar udah perangan nikah nyare nikah alladhi min Bani Salimah, yang dari Bani Salimah radhiyallahu anhuma. Kalau ini bukan dari Bani Salimah, Al-Juhani nikah pada orang-orang Ansar. Kuliah di majlis ini ngariwayatake pada Uqbah bin Amir. Akhirnya nemu hadis nikah, gue lepas hadis nikah nang Bukhari nikah. Ini Bukhari. InsyaAllah ni Bukhari menulis tentang kuning syaharan. Ternyata nang iana tak terangaki nang biografi sahabat yang kun ariwataki hadis nikah. Sehari pun gulu kak. Ini Uqbah bin Amir sidimah jangan gulu. Maka ni Bukhari terangaki tepat nang hadis nikah pas itu buaki ban Qastallani, Syihabuddin Qastallani Al-Juhani. Wah seri aja. Soalnya setengah saya nyaman As-Sulami. Aduh, berparah nih pelengan kira Uqbah bin Amir nih radhiyallahu anhu. Agan saya benar sernya, saya benar Imam Syafi'i, Imam Ibn Hanbal, menyari hukum, pas temu tak bisa yarkain ban bentunya, nih hukum, gue senang cerita. Ini banyak nak bersama ni, tidak sedikit ini.